Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala mab'usi rahmatan lil alamin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Di malam hari ini kita bisa bersua dan berjumpa kembali di majelis ini di hari Rabu yang keempat dari bulan November. Dan alhamdulillah Allah berikan kenikmatan sehat, waktu luang, ya, kenikmatan ibadah, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang tidak bisa kita hitung karena semua kenikmatan Allah begitu banyak. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita. Apa judul kitabnya? Loh. Antum lihat posternya apa enggak ini? Gimana ini Bang Arif? Kayaknya enggak dilihat posternya ini. Poster itu dibuat untuk dibaca jamaah. Jadi apa judul kitabnya? Min mahasini dinil Islam. Di antara kebaikan-kebaikan agama Islam, ya, kebaikan-kebaikan agama Islam. Dan temanya adalah hikmah syariat Islam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita mempelajari agama Islam bukan untuk semakin menjauhkan diri kita dari manusia, bukan semakin kaku, bukan semakin terlihat menjaga jarak dari manusia, tidak. Tapi kita mempelajari Islam agar supaya kita bisa bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, memperbagus muamalah kita dengan manusia dan berakhlak mulia. Ya, ini tujuan kita mempelajari agama Islam. Jadi terkadang ya, manusia itu tidak melihat Al-Qur'an yang kita baca. Bahkan kalau disampaikan ayat per ayat itu kadang bingung, nih ayat apa, surat apa, kan gitu. Kadang juga manusia itu tidak melihat berapa banyak hafalan hadis kita. Bahkan betapa banyak orang dijelaskan tentang hadis ini, hadis itu nggak mudeng, ya kan, nggak faham-faham. Tapi yang dilihat oleh manusia dari diri kita adalah tindak tanduk kita, perilaku kita, karakter kita, ya, kemudian apalagi semua yang terlihat dalam zahir kita dan batin kita, maka itulah dinilai oleh manusia. Memang hukum asalnya kita tidak boleh mencari pandangan manusia, tapi tetap salah satu kesempurnaan iman adalah ketika seorang bisa menampakkan kebaikan dan memberikan kebaikan manfaat itu kepada manusia. Bukankah Nabi SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas? Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena jangan pernah kita menyangka bahwasannya ketika kita belajar agama Islam semakin membuat kita kaku, semakin kita membuat jauh dari manusia. Tidak. Justru seharusnya kita memiliki kedekatan-kedekatan agar supaya manusia lebih mengenal keindahan Islam, lebih mengenal agama Islam yang mana syariat-syariatnya memiliki hikmah-hikmah yang sangat mulia. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di sini penulis rahimahullah taala mengatakan faqad i'tarafa al-muhaqqiqun al-munsifun. Dan sungguh orang-orang yang terpelajar, intelektual, cendekiawan terdahulu, mereka telah mengakui bahwasannya semua ilmu yang bermanfaat, baik itu ilmu agama ataupun dunia, ataupun ilmu-ilmu yang sifatnya itu bermanfaat bagi kehidupan manusia, maka itu semua telah diajarkan dalam Al-Quranul Karim dengan pengajaran yang tidak pernah ada keraguan. Ya, jadi
Agama Islam datang dalam keadaan memiliki dua pondasi utama. Apa itu? Al-ilmun nafi' wal amalus salih. Ilmu bermanfaat dan amalan yang soleh. Dua unsur ini harus ada dalam kehidupan kita. Karena apabila salah satunya tidak ada, maka dua-duanya akan hilang. Kalau salah satunya hilang, maka akan hilang semuanya. Yang pertama adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Agama ini dibangun di atas ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu bermanfaat? Ilmu bermanfaat adalah ilmu yang berasal dari Al-Quran, berasal dari As-Sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi SAW, dan berasal dari keyakinan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ini disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ustadz, apakah ilmu dunia itu tidak bermanfaat? Jawabannya adalah ilmu dunia bermanfaat. Akan tetapi manfaat ilmu dunia hanya sebatas pada kebutuhan saja. Betul kan? Jenengan dulu SMA belajar matematika, sak rumus-rumusnya sak abrek-abrek. Tapi apakah sekarang rumus-rumus itu terpakai? Jawabannya adalah tidak, kecuali perkalian, pertambahan, ya kan, pengurangan, pembagian, hanya sebatas itu saja. Karena inilah hakikat ilmu dunia. Ilmu dunia yang kita pelajari, manfaatnya hanyalah sementara, insidentil saja, pada situasi-situasi tertentu saja. Tidak akan terpakai selama atau seumur hidup di setiap waktu. Iya. Bahkan betapa banyak orang yang pintar jualan, duitnya banyak, ngitung-ngitungnya kencang masalah duit, padahal sekolahnya tidak lulus SD. Banyak orang-orang dulu begitu. Orang-orang sepuh segala macam. Ya, dia duitnya banyak, tokonya besar, padahal SD-nya tidak lulus. Dan sebaliknya orang yang hafal rumus segala macam, ya, sudah S1, S2, S3, duitnya tidak banyak-banyak. Ya, padahal dia pintar hitung-hitungan. Tapi apa? Ya begitulah. Karena semuanya bagian dari dunia ini pasti sementara aja, mah. Tapi kalau ilmu bermanfaat akan kekal abadi dan akan berguna bagi kehidupan kita, baik urusan dunia terlebih urusan akhirat. Dan luar biasanya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Anda mau berbicara tentang apa dalam kehidupan ini? Kita akan berbicara tentang warisan contohnya. Apakah dalam Al-Quran ada? Jawabannya ada. Ketika kita ingin mengerti tentang perkara-perkara akhirat dan wasilah-wasilah yang membuat kita sukses dunia akhirat, dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Ketika seorang menghadapi kerumitan hidup, kesulitan hidup, gundah gulaan hatinya, sedih segala macam, maka bukalah Al-Quran dan lembaran-lembaran Al-Quran, baca ayatnya dan terjemahannya, Anda akan menjumpai di situ ada solusi. Maka inilah ilmu nafi' yang berasal dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi serta pemahaman para sahabat. Ini poin pertama yang harus dibangun dalam kehidupan kita. Jadi seorang muslim tidak ada hujah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memiliki ilmu bermanfaat. Karena Allah pasti akan tanya, untuk apa usia yang telah Allah berikan kepadanya? Apakah diperuntukkan untuk perkara-perkara sia-sia ataukah diperuntukkan untuk mencari ilmu agama? Dan itu semua siap-siap bagi kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, karena tidak ada yang bisa bertanggung jawab atas perbuatan kita kecuali wajib yang bertanggung jawab itu adalah diri kita. Oleh karena para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, jangan pernah mengatakan kepada pengajian-pengajian, kenapa Pak nggak hadir kajian? Iya Ustadz, waktunya nggak sempat. Anda akan mengatakan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita mampu untuk mengucapkan itu? Kenapa engkau tidak belajar ilmu agama? Kemudian ketika itu kita menjawab, ya Allah saya dulu nggak sempat, ya Allah saya sibuk kerja saya. Bisa? Kita tidak akan pernah bisa untuk menyiapkan menjawab seperti itu. Ya, oleh karena para ulama terdahulu mengatakan jangan sampai ada usia kita yang berlalu kecuali di situ harus ada ilmu yang bertambah. Harus ada ilmu yang bertambah. Ilmu agama yang kita butuhkan itu harus bertambah. Dan sekarang luar biasa, wasilah-wasilah untuk mendapatkan ilmu agama itu mudah. Sampai dalam kondisi apapun bisa dapat ilmu agama, betul nggak? Iya. Sampai di rumah nganggur sambil makan setel YouTube, ceramahnya siapa? Ustaz Syafiq, Ustaz Khalid Basalamah. Anda sudah dapat ilmu di situ. Iya.
Antum sambil makan putar tuh kajian Ustaz Khalid, adab-adab makan contohnya. Antum sambil makan, lihat dengerin adab-adabnya di situ. Maka Anda sudah dapat tambahan ilmu. Kita tidak seperti kehidupan para ulama terdahulu yang mereka kesulitan dalam belajar ilmu agama. Wallahi kalau seandainya Imam Syafi'i hidup zaman sekarang geleng-geleng ya. Ya, geleng-geleng. Kok bisa gitu loh. Perantara untuk mendapatkan ilmu itu mudah, tapi justru itu membuat kita lemah dalam masalah mencari ilmu agama. Pondasi agama kita al-ilmun nafi'. Karena seorang ketika tidak memiliki ilmu, itu sudah ujian terberat dalam hidupnya. Mungkin kalau kita menghadapi ujian terberat dalam urusan dunia, oke. Tapi ingat, semua urusan kita pasti ada solusinya. Tapi ada satu musibah yang jarang kita sadari. Dan justru itu adalah musibah terbesar kita. Apa itu? Tidak adanya kesadaran untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Nanti kalau di kondisi yang membingungkan, nah baru bingung. Ustadz gimana caranya Ustadz ya? Ustadz gimana caranya ya? Nah ketika dalam waktu luang dia tidak berusaha untuk menambah ilmu agama. Oleh karenanya belajar ilmu agama bukan sekedar kewajiban santri, bukan kewajiban anak-anak pondok, bukan. Selama Anda berstatus muslim. Karena Nabi SAW tidak memerintahkan dan mengatakan menuntut ilmu wajib bagi santri pondokan. Enggak, zaman Nabi tidak ada pondok. Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Selama predikat muslim itu ada dalam diri kita. Antum melihat poster kajian, antum sudah wajib hadir. Kenapa? Karena kita muslim dan hukumnya adalah faridah. Faridah itu wajib seperti halnya sholat, fardu. Kan bisa Ustaz, anak kajian sambil nonton online. Dapat apa yang online ini? Ya, iya. Emang ditonton sampai akhir kalau live? Enggak. Karena kita sendiri di belakang layar kan biasanya kayak gitu. Jadi tahu. Nah, ini musibah kita. Oleh karenanya jangan malas untuk belajar ilmu agama karena itu bagian dari pondasi agama kita. Dan para ulama mengatakan, salah satu cara utama syaitan dalam menyesatkan manusia gampang. Apa itu? Buatlah mereka enggan hadir ke majelis ilmu. Cara syaitan dalam menyesatkan manusia itu sangat mudah. Dan yang paling utama dan pertama yang dilakukan oleh syaitan dalam menyesatkan orang gampang. Jauhkan dia dari majelis ilmu. Pertama. Yang kedua, sibukkan dia dalam urusan fitnah. Wah, wassalam sudah Pak. Kalau orang sudah jarang hadir majelis ilmu, dia akan mudah untuk apa? Scroll di HP yang isinya fitnah-fitnah semua. Oh, hilaf ulama antar para ustadz. Kayaknya seru nih. Antum kalau sibuk sama majelis ilmu, pikiran kita adalah untuk hadir ke pengajian, insya Allah nggak bakal sibuk dengan hal-hal seperti itu. Tapi ketika kita tidak konsentrasi dengan ilmu, maka akan tersibukkan dengan fitnah. Ada satu nasihat dari Ustadz Husnul Yakin, rahimahullahu ta'ala. Tahu ya Ustadz Husnul Yakin ya? Beliau adalah salah satu dosen Isti'ali. Ya, yang di akhir hayat beliau berkesempatan untuk menerima penghargaan sebagai dosen bahasa Arab terbaik se-Asia Tenggara itu. Dosen Isti'ali. Beliau selalu memberikan nasihat kepada kami. Di antara nasihat beliau yang paling kami ingat. Apa kata beliau? Tapi memang pakai bahasa Jawa ya, terjemahan Indonesia begini, karena bahasa Jawa kasar. Beliau sering main, kita juga sering main ke rumah beliau. Beliau mengatakan, kamu kalau masih muda, sibukkan sama ilmu, jangan sibukkan sama fitnah. Orang yang sibuk dengan fitnah itu rata-rata kurang sibuk sama ilmu agama. Meskipun statusnya sebagai seorang ustadz. Coba dia sibuk sama ilmu agama, nambah ilmu, dia sibuk untuk ngurusi umat dalam hal menambahkan ilmunya umat. Dia nggak bakal sibuk sama urusan fitnah. Iya jamaah. Bahkan kata beliau, sudah memiliki predikat seorang alim ataupun ustadz pun, itu tidak terlepas dari yang namanya godaan syaitan untuk tersibukkan dari ilmu agama. Justru semakin berat. Anda mungkin ya, para jamaah sekalian, mungkin yang membuat salah satu alasan membuat kita enggan untuk hadir ke pengajian, itu salah satu alasannya adalah capek Ustadz pulang kerja. Itu logis Pak.
Sek bisa dimaklumi ya, namanya orang capek pulang kerja ya kan. Itu sek mending gitu. Tapi bagaimana jika seandainya ada orang mengatakan, kenapa orang ini membuat fitnah? Sibuk dengan fitnah. Dia tidak mengajarkan ilmu agama, memberikan pencerahan kepada umat, malah sibuk dengan fitnah. Kenapa? Karena memang dia kurang dalam hal mengajar. Kurang dalam hal belajar. Ketika dia sibuk belajar untuk meningkatkan kemampuan dirinya, meningkatkan ilmunya, meningkatkan bagaimana dia bisa memberikan wejangan kepada umat, maka dia tidak akan tersibukkan dengan fitnah. Dan ini memberikan efek ya kepada kita semua. Ketika kita sibuk dengan ilmu, maka ada efek positif dalam kehidupan kita yang akan terbangun. Sedikit demi sedikit kita akan berubah lebih baik. Tapi ketika ilmu manfaat tersebut tidak lagi menjadi orientasi hidup kita, lambat laun sedikit demi sedikit akan tergeser dari kehidupan kita dan kita akan tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Ini pondasi utama syariat, ilmu nafi'. Yang kedua adalah al-amalus salih. Kenapa harus ada amal saleh, Ustaz? Karena salah satu di antara buah manis yang paling besar dan paling mencolok serta terlihat adalah ketika seorang memiliki ilmu, wajib baginya untuk beramal dengan ilmunya. Sudahlah, kehidupan kita itu jangan dihabiskan dengan perkara-perkara sia-sia. Anda kerja, berangkat kerja, niatkan untuk beramal saleh. Betapa banyak di antara kita yang bekerja, yang penting kerja, Ustaz, karena tuntutan nafkah. Betul nggak? Iya. Padahal kata Nabi SAW apa? Barang siapa man kharaja min baitihi, ya, barang siapa yang keluar dari rumahnya, dia bekerja untuk mencukupi anak dan istrinya, fahuwa fi sabilillah, maka dia tercatat fi sabilillah. Dan siapa yang keluar dari rumahnya untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menafkahi dan mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, ini untuk para jomblo-jomblo ya, yang masih belum zuat ya, tapi dia semangat kerja. Apa kata Nabi? Fahuwa fi sabilillah, dia pun tercatat fi sabilillah. Dan barang siapa yang bekerja untuk mencari pandangan manusia, fahuwa fi sabilis syaiton, maka dia berada di jalannya syaiton. Coba kalau kita ini orientasi kita adalah ilmu nafi amal soleh, ilmu nafi amal soleh. Pagi-pagi Pak kita bangun subuh untuk sholat, di situ ada amal soleh, betul nggak? Sebelumnya ada ilmu nafi. Apa yang terwujud dari ilmu nafi tersebut? Keinginan untuk sholat subuh, mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian pagi hari pada saat kita melakukan perkara mubah, yaitu pergi berangkat untuk bekerja, di situ ada ibadah yang harus kita lakukan. Apa itu? Meluruskan niat kepada Allah bahwasannya saya bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarga, dan itu tercatat pahala selama Anda bekerja, dan itu pula tercatat fisabilillah. Bukankah kata Nabi SAW, beliau bersabda, setiap makanan yang dimasukkan ke dalam mulut anak dan istrinya, bukankah itu adalah sedekah? Seafdal-afdalnya sedekah adalah nafkah seorang laki-laki kepada ahli baitihi, yaitu kepada keluarganya. Jadi perkara mubah itu bisa menjadi ibadah. Dari mana kita bisa mengimplementasikan itu, mewujudkan itu? Ya dari ilmu nafi'. Betapa banyak orang yang tidak tahu karena tidak tahu ilmunya. Betul kan? Betapa banyak orang yang sudah tahu tapi tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena tidak ada amal solehnya. Maka dua pondasi ini harus ada dalam kehidupan kita. Al-ilmu nafi' wal amal salih. Tahu dulu, baru kemudian bisa beramal dengan amalan yang saleh. Semua perkara jemaah, perkara yang wajib terutama, yang sunnah apalagi, ya yang sunnah ataupun yang wajib, perkara yang mubah pun bisa bernilai ibadah. Ya, maka itu yang dianjurkan oleh para ulama, dan ini merupakan bagian dari hikmah syariat Islam. Kemudian, falaisa fi syariatil islami ma tahiluhu al-uqul. Tidak ada satupun dari syariat Islam ini yang dianggap mustahil oleh akal-akal manusia. Pasti masuk akal. Sekarang gini, Ustaz, ada berapa bagian syariat itu yang tidak masuk akal? Kalau ternyata nggak sesuai dengan akal kita, itu yang salah akalnya, bukan apa? Bukan syariatnya. Kalau orang mengatakan, loh yang salah syariatnya, karena akal itu nomor satu.
Yang menciptakan manusia siapa? Ya Allah. Yang menciptakan akal dalam tubuh manusia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa yang membuat syariat? Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada pertentangan jika seandainya dari sumber yang sama? Jawabannya seharusnya tidak. Iya kan? Kalau berasal dari sumber yang berbeda, bisa ada kemungkinan pertentangan. Tapi bukankah manusia diciptakan oleh Allah? Dan bukankah syariat Islam juga telah ditentukan oleh Allah? Bukankah Allah Maha tahu dengan kebutuhan hamba? Bukankah Allah Maha tahu dengan takdirnya hamba? Bahkan Allah yang membuatnya. Maka tidak ada pertentangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dianggap bertentangan, maka apa kata Allah? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah sekarang penjelasan kalian, bukti-bukti kalian jika seandainya kalian orang yang benar. Dan kata Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang menganggap Al-Qur'an itu mustahil, yang menganggap Al-Qur'an itu meragukan. Apa kata Allah? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisurah. Jika seandainya kalian fi raibin, dalam keadaan ragu, ya, mimma nazzalna ala 'abdina, dari Al-Qur'an yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tu bisurah. Datangkan satu surat. Dan tahukah Anda pada saat Musailamah Al-Kadzab mengetahui ayat ini, dia langsung merasa tertantang. Akhirnya dia buat surat untuk menyaingi Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran ada surah Al-Fil, dia buat surah Al-Fil. Dia mengatakan Al-Fil, wa ma adraka mal fil. Ya, gajah. Tahukah engkau apa itu gajah? Gajah itu telinganya besar, badannya besar, belalainya panjang, ekornya kecil, perutnya besar, segala macam sudah. Ya kan, itu anak TK pun tahu gitu loh. Jadi pengikutnya itu bukan malah tersentuh, bukan malah apa, enggak, tapi malah tertawa. Ya, sedangkan Al-Fil dalam Al-Quran justru ada histori yang terkandung pada surah yang sangat pendek, betul enggak? Histori panjang sebelum Nabi SAW diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, bahkan sebelum beliau dilahirkan. Coba. Beda kan? Beda. Maka kata Allah ditantang. Fa'tu bi surah. Datangkan satu surat saja. Mim mislihi, yang semisal dengan Al-Quran. Wada'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Panggillah semua kawan-kawanmu yang ahli syair, ahli bahasa, yang bisa nyusun bahasa-bahasa. Coba panggil, kata Allah. Ya, karena Al-Quran bukan kalamnya manusia. Karena Al-Quran bukan buat-buatannya Nabi SAW, tidak. Tapi Al-Quran adalah kalam Allah Azza wa Jalla yang tidak ada satupun dari ayat-ayatnya dan lafadznya yang memiliki keraguan. Justru semua bagian dari akal manusia telah disepakati oleh Al-Quran. Tinggal sekarang kita menggunakan fungsi akal itu untuk apa? Jamaah sekalian, akal itu fungsinya untuk wadah. Paham ya? Wadah yang menampung syariat, untuk menerima syariat. Bukan untuk nimbang, malah nimbang ataupun membuat syariat baru, tidak. Tapi justru ini digunakan untuk menerima syariat. Sudah diproses syariat itu, kita terima sami'na wa ta'na, musliman lillahi azza wa jal, dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seandainya kita memiliki konsep seperti itu, tidak ada yang mustahil dalam akal kita tentang syariat Islam. Justru itu ada maslahat yang sangat besar. Bahkan kata penulis ini, wa inna ma fihi ma tashahhada al-uqulus salimatu az-zakiyatu bisidqihi wa naf'ihi wa salahihi. Bahkan syariat ini telah dipersaksikan oleh akal-akal yang lurus, lagi suci, lagi bersih, ya, dengan kebenarannya, manfaatnya dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Orang kalau dia memperhatikan syariat Islam, kemudian dia belajar dan menerapkannya, dia akan menjumpai bahwasannya syariat Islam itu maslahat. Nggak ada yang bertentangan dengan akal. Sekalipun mungkin awalnya dia menganggap itu tidak sesuai dengan akalnya. Tapi ketika dia mau berpikir tentang syariat Islam dengan cara yang benar, dia akan menerima. Oh, ternyata begini ya maslahatnya ya. Oh, ternyata manfaatnya begini ya. Oh, ternyata manfaatnya begitu. Nah, baru ketahuan. Wa kadzalika awamiruhu. Begitu pula dengan semua perintah-perintah syariat Islam ini. Semua perintahnya kulluha adlun. Semua perintah Islam dalam syariat Islam ini pasti ada keadilan. Pasti ada keadilan.
La haifa fiha wala zulma. Tidak ada kezaliman, tidak ada penipuan, tidak ada hal-hal yang sifatnya itu membuat manusia merugi, tidak ada. Fama umira bi syai'in illa wa huwa khairun khalisun aw rajihun. Dan tidaklah ada suatu perkara diperintahkan dalam syariat kecuali di situ ada kebaikan yang murni, ada kebaikan yang nyata. Ada kebaikan yang nyata. Wa ma naha an syai'in illa wa huwa syarrun khalisun. Dan tidaklah ada suatu perkara yang nuhia ataupun dilarang darinya kecuali di situ ada keburukan yang nyata. Au ma tazayyada mafsadatuhu ala maslahatihi, atau justru bertambah mafsadatnya daripada maslahatnya. Jadi jemaah ya, tidak ada perintah syariat kecuali di situ ada maslahat. Dan tidak ada syariat ini melarang kita dari sesuatu, pasti di situ ada mafsadat. Tanamkan ini dalam diri kita. Jangan pakai hawa nafsu. Jangan pakai hawa nafsu. Kadang orang itu hawa nafsunya dulu, akalnya nggak dipakai. Ya, dia nggak memperhatikan hawa nafsunya dulu yang dikedepankan. Contoh, banyak orang nggak sepakat sama hukum waris, betul nggak? Iya. Sore ini loh, ana ditanya tentang hukum waris. Sudah ditentukan dalam hukum begini. Apa katanya? Loh, saya nggak setuju, Ustaz. Harusnya yang adil 1:1. Laki-laki dan perempuan harus dapat sama. Kok bisa? Padahal secara undang-undang negara pun tidak kan? Sudah ada loh, kalau kita memperhatikan undang-undang negara dalam pengadilan agama itu, ada pembagian waris sesuai syarat Islam di situ. 2:1. Apa maslahatnya? Ya banyak maslahatnya. Wanita yang mendapatkan satu bagian dari waris itu tidak ada kewajiban dalam memberikan nafkah kepada anaknya ataupun memberikan nafkah kepada suaminya, tidak ada. Seorang wanita yang menerima warisan, dia tidak ada nafkah, kewajiban nafkah sama sekali. Wanita punya warisan 1 M dari orang tuanya, apakah ada kewajiban untuk membagi harta itu kepada anaknya? Jawabannya adalah tidak. Apakah ada kewajiban seorang istri untuk membantu suaminya? Tidak ada. Udah wes PPN dewe, mau dipilihkan lipstik 1 kontainer pun tidak apa-apa. Gitu loh, karena itu haknya dia. Tapi kalau laki-laki dapat warisan, jangan senang antum. Antum dapat warisan, dapat warisan 2 miliar. Yang perempuan dapat 1 miliar. Yang laki 2 miliar. Nah nih, ya, yang selama ini antum belanjakan istri antum 5 juta per bulan. Terus antum dapat 2 miliar per bulan. Antum harus naikin uang belanja binikmu. Ya enggak? Iya, 10 juta per bulan. Antum yang senang-senang. Lihat anak sekolah, baju sudah mulai tidak bagus. Wajib antum untuk menafkahi pakaiannya. Iya enggak? Iya. Antum terima warisan, lihatlah mertua antum yang sedang kesulitan. Wajib bagi antum untuk membantu. Pak, 2 miliar itu milik bersama loh. Kalau untuk warisan laki-laki. Kalau wanita, milik sendiri. Ada hikmah nggak dalam Islam? Ada. Ada. Oleh karenanya tidak ada yang bertentang dalam Islam ini. Ya, jika seandainya kita mau tunduk dan patuh. Tapi nyatanya manusia begitulah manusia. Mengedepankan hawa nafsu daripada akal dan syariat yang benar. Begitu pula setiap larangan-larangan syariat pasti kalau dikerjakan dan dilanggar pasti mendatangkan mudarat. Betul apa enggak? Betul. Anda mau pakai rumus duniawi seperti apa? Kalau itu bertentangan dengan syariat tetap mudarat. Contoh apa? Yang paling banyak digandrungi padahal dilarang dengan larangan keras selain kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Riba, membuduk PC. Ya kan kalau bahasa Madura membuduk PC, Pak. Apa artinya membuduk PC? Membuat uang itu beranak gitu loh. Iya, banyak enggak? Banyak. Dia anggap ini kan syariah, Ustaz. Syariahnya siapa? Ini kan banknya syariah. Jadi syariahnya bank yang dipakai, bukan syariahnya Islam. Mana ada Islam menganjurkan untuk riba? Oh, Ustaz, bunganya kecil. Jangan tertipu dengan bunga.
Sekecil-kecilnya bunga tetap riba, dan sekecil-kecilnya riba tetap itu haram. Jadi tidak bisa. Anda pengen punya rumah seumpama, contohnya ada KPR lah, inilah, itulah, Anda ambil 25 tahun Anda kredit kepemilikan rumah. Coba mungkin ada alumni-alumni ya, alumni-alumni apa yang pernah terjebak dengan KPR dan belum lunas. Ya. Jadi kalau seperti itu gimana Ustadz? Ya sudah, lunasi dan nikmati hidup Anda yang seperti itu. Karena itu terlarang dalam syariat. Anda mau pakai rumus duniawi seperti apa? Jangan tertipu dengan artis-artis, dengan orang-orang kaya yang mengatakan kalau bisa kita kredit saja, nanti kalau begini alih kreditnya. Enggak, tetap enggak semudah itu. Enggak semudah itu. Anda punya tanggungan KPR rumah seumpama, cicilan rumah. Anda sudah 15 tahun berjalan, sisa 10 tahun dari 25 tahun jangka waktunya. Di 10 tahun terakhir, Anda tiba-tiba dapat rezeki nomplok, uang 1 M. Terus Anda datang ke bank untuk melunasi sisa semuanya. Apakah bisa? Hah? Bisa atau tidak? Langsung kontan 1 kali bayar? Bisa? Bisa, tapi dipersulit enggak? Dipersulit. Ada perjanjian enggak? Ada. Iya kan? Iya. Iya. Bahkan beberapa kasus ya, banyak yang curhat. Iya Ustadz, anak punya uang Ustadz, tiba-tiba udah mau datang ke bank itu, udah Pak Ustadz, tiba-tiba gagal aja untuk ngelunasin. Paling oke Pak, dipotong saja ya, jadi dari 10 tahun ke 5 tahun. Betul enggak? Jadi 2 tahun saja Pak sisanya, nanti sampai per bulannya sekian juta. Langsung direkap gitu loh. Tapi kan tetap antum rugi. Itulah tidak ada riba terlarang kecuali di situ ada kemafsadatan. Sampai-sampai Ustaz Irwan di Tirmidzi hafizallahu taala beliau mengatakan salah satu sebab kemacetan di jalan adalah ribawi. Orang Pak gampang Pak 500.000. Betul enggak? 600.000 tinggal bawa KTP, tek, pulang bawa motor. Dia berangkat ke dealer jalan kaki, pulang bawa motor. Ya. Nanti tinggal cicil katanya, betul nggak? Bahkan ada orang yang sudah punya duit 20 juta, seharusnya dia bisa beli motor cash, tapi dia milih kredit. Nggak apa-apa Ustaz, sekarang 600.000, nanti cicilannya kan bisa 1 juta sekian Ustaz. Gampang Ustaz, gaji ana masih banyak, insya Allah gaji ana sekian per bulan. Kan nggak apa-apa Ustaz, sisa uang belasan jutanya bisa digunakan untuk keperluan-keperluan lainnya. Gaji kita itu jamaah tidak pasti, matinya pasti, gajinya tidak pasti. Tidak ada riba terlarang kecuali pasti mendatangkan mudarat. Jadi jangan tertipu gitu. Mau larangan apapun besar atau kecil dalam syariat ini pasti ada mudaratnya. Oleh karena tidak boleh bagi seorang muslim untuk gampang atau bermudah-mudahan dalam melanggar ya bagian dari hudud, yaitu batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian wa kullama tadabbaral aqilu allabibu ahkamal islami qawiyya imanahu wa ikhlasuhu. Ya, qawiyya imanuhu wa ikhlasuhu. Dan ketika orang yang berakal jernih ini senantiasa memperhatikan hukum-hukum Islam, maka imannya semakin kuat dan keikhlasannya pun semakin kokoh. Iya. Kenapa kita sih terjerumus ke dalam ini dan itu? Karena kita tidak tahu batasan-batasan syariat. Dalam rumah tangga nggak tahu batasan-batasan syariat. Dalam apalagi contohnya? Dalam muamalah nggak tahu batasan-batasan syariat, mana yang halal, mana yang haram. Dalam ibadah pun nggak tahu batasan syariat, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Ya, maka itu semua harus dipelajari jemaah. Kenapa? Untuk mengokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengokohkan keikhlasan kita kepadanya. Wa indama yata'ammalu ma yad'u ilaihi hadzal dinul qawim yajiduhu yad'u ila makarimil akhlaq. Ya, agama ini menyuruh kepada kita untuk melakukan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu tidak sekadar bagaimana kita bermuamalah kepada sama hamba, tapi bagaimana kita berakhlak, beretika kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya, beradab dalam ibadah kita kepada Allah,
menggunakan perkara-perkara yang layak ketika kita beribadah kepada Allah. Ini etika jemaah. Mungkin sebagian kita mengatakan, tapi kan ini Ustaz, hukumnya mubah-mubah saja. Bukan masalah hukum mubah atau tidak, tapi terkadang kita memang harus mengedepankan etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, ini salah satu bentuk akhlak kita kepada Allah adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya wahai anak Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Gunakanlah perhiasan-perhiasan kalian ketika kalian berangkat ke masjid. Iya enggak? Iya. Jadi kita sholat, berangkat ke masjid itu ta'ziman lillah, untuk mengagungkan Allah. Terus gimana Ustaz? Ya janganlah kita gunakan pakaian-pakaian yang tidak layak untuk sholat. Dan kita sudah punya kebiasaan ya, uraf sendiri. Beda kan antara pakaian sholat dengan pakaian ketika kita bekerja, dengan pakaian ketika kita main bola, olahraga, main futsal, kan beda. Apakah pantas seorang muslim dia sholat ke masjid pakai baju bola, mana belakang ada tulisan Messi lagi? Sejak kapan Messi sholat gitu loh? Kok bisa nama Messi masuk ke masjid? Ya, ada nama pemain belakang Pirlo, sholat Pirlo. Ya, maka ini tidak pantas. Begitu pula ketika Anda main bola, kan tidak pantas juga sampai main bola pakai sarung, pakai jubah, sumpah pakai baju koko, puluhan, kan tidak pantas juga kan? Iya, Anda tahu sendiri itu. Ya, mungkin kalau kita mengatakan, tapi kan sholatnya sah. Iya sah, tapi kan tidak layak. Ketika kita berinteraksi kepada Allah, kita berbicara tentang akhlak yang mulia. Bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita bermuamalah dengan manusia, maka wajib bagi kita untuk menampakkan akhlak yang mulia. Ya. Akhlak yang mulia banyak sekali. Bagaimana kita harus berkata jujur. Ya, bagaimana kita harus memperlakukan manusia selayaknya sebagai seorang manusia. Ya, kita menghindarkan keburukan dari diri kita kepada orang lain. Bahkan Nabi SAW mengatakan syarrun nas man akhshan nasu ittiqa'a fuhsyihi. Ini satu hadis yang harus kita tanamkan dalam diri kita jemaah. Kata Nabi SAW, seburuk-buruk manusia adalah yang orang lain itu merasa takut kepadanya karena memang orang itu mengenal tentang keburukannya. Jadi orang itu ketika berpapasan dengan dia, enggaklah anak enggak mau papasan sama orang itu. Kenapa? Memang akhlaknya jelek. Dia suka ganggu. Jadi orang mau ketemu itu males. Paham ya sampai sini ya? Ini hati-hati loh ini. Masuk dalam kategori syarrun nas. Mau dalam kondisi apapun Anda sebagai seorang tetangga kepada tetangga yang lainnya, enggak boleh masuk dalam kategori syarrun nas. Ketika seorang suami kepada istri enggak boleh menjadi syarrun nas. Ketika seorang bapak dengan anaknya tidak boleh jadi syarrun nas. Betapa banyak anak-anak kita yang merasa takut kepada bapaknya tanpa alasan yang benar, betul? Iya. Iya, tidak menunaikan hak-haknya anak, menahan hak-haknya istri. Sehingga istri itu mau ketemu suaminya tuh anak mau ketemu bapaknya pasti ribut nanti. Wis Ustaz. Mau sama abana ini udah Ustaz dah isok Ustaz. Nah, banyak yang seperti itu dan itu ternyata membekas hingga dewasa. Ya, hati-hati dengan hadis ini. Syarrun nas man akhshan nasu ittiqa fuhsyihi. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang ditakuti oleh orang lain karena sebab mereka menjaga diri dari keburukannya. Supaya enggak kena imbasnya Ustaz, daripada ribut terus ya sudahlah, ana lebih baik mengalah. Ini lafaz ini bahaya. Berarti orang ini menganggap siapapun yang ada dianggap untuk mengalah itu, ya sudah, berarti itu orang terburuk dalam hidupnya dia. Dan ini terlarang dalam syariat. Orang Nasrani zaman Nabi SAW, kalau ketemu Nabi itu senang. Meskipun tidak kenal sama Nabi itu senang. Kenapa? Karena dari raut wajahnya menyenangkan, full senyum kalau bahasa kita kan. Nabi itu full senyum, full keramahan, semua. Jadi orang bertemu Nabi itu sudah, Masya Allah nih orang enak dipandang segala macam. Maka ini yang harus kita kedepankan. Sudah masuk Isya?
Belum kan? Kurang berapa? 2 menit lagi. Ini yang harus kita kedepankan berupa makarimul akhlak kepada manusia. Yad'u ila sidqi wal afafi wal adli. Islam itu menganjurkan kepada kita untuk berkata jujur. Enggak boleh dusta. Haram hukumnya dusta. Haram. Zaman sekarang ya kejujuran itu sulit zaman. Wah, kejujuran. Sudahlah kalau mau berbicara masalah tanda-tanda wali, antum enggak usah debat sana sini, udah. Antum bisa jujur. Ya. Dalam seumur hidup, wah itu wali, Pak. Bener, Pak. Susah bohong. Wah, itu wali, bener. Bahkan banyak orang yang dianggap wali bohong semua istrinya. Betul enggak? Bahkan banyak orang yang dianggap wali ternyata isinya bohong semua. Ayo coba. Masa ada wali bohong? Lah bohong-bohongan berarti walinya. Ya, kemudian menjaga diri dan kehormatan. Tidak boleh seseorang mengorbankan kehormatannya. Haram, harus dilindungi, baik pria ataupun wanita. Laki-laki ataupun perempuan. Wal adlu, dan bersikap adil dalam semua perkara. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, kata Allah. Berbuat adillah karena sungguhnya itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wa hifdzul uhud, dan menjaga perjanjian. Kalau sudah berjanji maka wajib untuk memenuhi. Enggak boleh apa? Diingkari, kecuali dengan alasan-alasan yang benar, dengan izin contohnya. Ya, wa adaul amanat, menunaikan amanah. Wal ihsani ilal yatim wal miskin, berbuat baik kepada anak yatim dan fakir miskin. Wa husnul jiwar, dan berbuat baik kepada tetangga. Enggak boleh ganggu tetangga. Mangganya diambil. Ya, diganggu tetangga dengan itu dan ini. Ya, maka itu haram hukumnya. Gimana, sudah masuk Isya? Sudah? Baik. Silakan adzan dulu, baru kemudian kita akan lanjutkan bagian yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa nusalli wa nusallimu ala mab'uutsi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahmakumullah. Maka di antara makarimul akhlak atau akhlak yang mulia yang diajarkan dalam Islam ada ul amanat, yaitu menunaikan amanah-amanah yang telah dibebankan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian agar supaya kalian menunaikan amanah kepada orang yang memang berhak untuk menerimanya.
Amanah dalam pekerjaan, amanah dalam apapun, amanahlah dalam segala hal. Ya, karena sungguhnya ini merupakan nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sulit zaman sekarang ya untuk mencari orang amanah, itu sulit jemaah. Ya, sulit untuk mencari orang yang amanah. Ya. Maka salah satu kriteria pekerja pun kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna khaira man istajartal qawiyul amin." Sebaik-baik orang yang dipekerjakan itu adalah al-qawi. Siapa al-qawi? Orang yang kuat lagi al-amin, yaitu amanah dalam menjalankan tugasnya. Jadi seperti itu jemaah. Ya, jadi amanahlah dalam kerja. Kalau waktunya masuk jam 7, masuk jam 7. Enggak boleh terlambat tanpa uzur. Kalau pulangnya jam 4, wajib masuk keluar jam 4. Jangan sampai kurang dari itu kecuali ada uzur. Tunaikan amanah dengan sempurna, karena itu akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amanah itu bukan sekedar urusan duniawi saja jemaah. Tidak sekedar putus di dunia, tidak, akan tapi tetap pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di antara juga adalah al-ihsan ilal yatimi wal miskin. Berbuat baik kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Memberikan nafkah kepada mereka. Anak-anak yatim nafkahnya ditanggung oleh keluarga ayahnya. Sekali lagi, anak-anak yatim nafkahnya tidak ditanggung oleh ibunya, tapi anak yatim nafkahnya ditanggung oleh keluarga ayahnya. Seorang ibu selamanya tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Pahami itu. Sekali lagi, seorang ibu tidak dibebankan oleh Allah untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Maka jangan zalim kepada anak yatim. Kalau Anda punya keponakan Anda yatim, dan Anda tahu yang wafat adalah saudara Anda, saudara laki-laki Anda, maka sudah kewajiban Anda adalah untuk memperhatikan dan memberdayakan keponakan Anda yang yatim ini. Makanya dalam Islam itu nggak ada single parents, single mom, nggak ada. Ibu tunggal, nggak ada. Semuanya harus diperhatikan oleh keluarga ayahnya. Ustaz, kalau seandainya keluarga ayahnya tidak mampu, maka itu adalah kewajiban kaum muslimin untuk memperhatikan dan berbuat baik menyantuni anak-anak yatim. Paham sampai sini ya? Dan apabila keluarga ayahnya memiliki kemampuan akan tapi dia tidak memberdayakan anak yatim, tidak menyantuni anak yatim, maka ia sama seperti halnya berdosa karena ada bagian harta anak yatim yang dia makan. Paham sampai sini? Ya, maka ini kewajiban kita memperhatikan anak yatim jemaah. Agar supaya anak yatim dalam keluarga kita ini tidak terlantar. Pokoknya perhatikan. Ustaz, kalau anak yatim ini punya ayah sambung, bukankah gugur kewajiban keluarga ayahnya? Jawabannya tidak. Keluarga ayah tetap memiliki kewajiban berikan nafkah, besar ataupun kecil. Paham ya? Ayah sambung tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tirinya, kepada anak sambungnya. Paham sampai sini? Tidak ada kewajiban ayah sambung untuk memberikan nafkah kepada anak sambungnya. Kalau toh seandainya dia memberikan nafkah itu sebagai nafkah moralitas saja. Paham ya? Paham, harus paham ini. Kenapa? Karena ini batasan syariat jemaah. Dan kewajiban tetap dibebankan kepada keluarga sang ayah. Tetap dibebankan kepada keluarga sang ayah. Tapi apakah ayah sambung itu harus memberikan nafkah Ustadz? Tidak sampai derajat harus, tapi seharusnya begitu. Karena itu moralitasnya sebagai ayah yang baik. Terus juga ayah sambung itu kenapa dia harus memperhatikan anaknya, anak tirinya yang yatim, sebagai bentuk melaksanakan perintah Nabi SAW, ya, yaitu menjadi pemerhati anak-anak yatim. Karena dia akan mendapatkan pahala yang sama. Ya, sebagaimana kaum muslimin sama dalam hal menyantuni anak-anak yatim. Makanya kalau kita ini melaksanakan ajaran Islam seperti ini, nggak ada anak yatim terlantar itu. Jarang. Tapi sekarang banyak kan panti asuhan anak yatim segala macam. Kenapa? Karena tidak ada yang menyantuni. Begitu pula orang miskin. Dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul untuk berbuat baik kepada mereka. Begitu pula berbuat baik kepada tetangga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan tidak sempurna keimanan seorang ketika ia man yu'dhi jarahu, siapa yang mengganggu tetangganya, besar ataupun kecil. Ya, enggak boleh. Bahkan sampai air ya, air
air hujan itu jangan sampai ngalir ke tetangga kita, dan ini terlarang dalam syariat. Jangan sampai mengalir ke area tetangga kita. Paham sampai sini ya? Ini haram secara syariat, haram karena ini mengganggu. Dan ini pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memuliakan tamu. Berhias dengan makarimul akhlak, muliakan tamu itu jamaah. Ya kalau muliakan tamu itu udah sajikan saja. Jangan tanya, "Pak, teh, kopi, susu atau apa?" Sembarang Mas, enggak perlu repot-repot. Malah enggak dikeluarin. Ya, udah kasih aja. Ya, kemudian berhias dengan makarimul akhlak. Bagaimana kita bisa menikmati kehidupan ini sesuai dengan tuntunan syariat. Allah dan Rasulullah merintahkan kepada perbuatan kebaikan dan ketakwaan, melarang dari perbuatan keji dan kemungkaran, setiap dosa dan permusuhan. Tidaklah Allah merintahkan sesuatu pasti untuk kemaslahatan, kesuksesan, kenikmatan hidup hamba, dan tidaklah ada seorang yang melanggar larangan Allah pasti dia akan mendapatkan keburukan dalam hidupnya, cepat ataupun lambat, di dunia ataupun di akhirat. Ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kami pribadi dan para jemaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.